Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, Kemajemukan Masyarakat Indonesia, dengan pokok bahasan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, dan subpokok bahasan bagaimana proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dengan benar. 2. Menganalisis keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan benar. Perhatikan video berikut ini. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk berlibur, bisa bareng keluarga atau sendirian aja. Tapi setiap bulan Desember ini juga identik dengan musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah merilis bahwa pada periode 25 Desember hingga 1 Januari, hampir di semua wilayah Indonesia akan mengalami hujan. 11 provinsi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim. Sementara 9 provinsi lainnya akan mengalami hujan sedang hingga lebat. Jadi, saat akan berlibur, upayakan agar kita terus memantau cuaca di lokasi destinasi wisata. Selain memantau cuaca, penting juga untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa berlibur. Pertama, baju yang berbahan cepat kering namun cukup tebal untuk menahan dingin. Jangan lupa bawa baju ekstra. Kemudian membawa sandal, payung, juga jas hujan atau jaket anti air. Tas yang kita bawa pun harus berbahan tahan air atau yang memiliki penutup anti air juga ya. Siapkan pula vitamin dan obat-obatan yang diperlukan, seperti obat flu, diare, atau obat alergi. Jika memungkinkan, pilihlah lokasi wisata dalam ruangan, seperti misalnya wahana bermain, galeri seni, museum, atau banyak tempat lainnya. Hindari juga tempat-tempat wisata yang berbahaya dikunjungi saat musim hujan, seperti misalnya gunung, air terjun, pantai, terutama di bagian selatan, apalagi kalau kita pergi-pergian bersama anak-anak kecil. Oke, silakan. Ini minimalnya 130, hand sanitizer-nya boleh dipakai dulu, Pak. Terakhir, untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit selama liburan di musim hujan, selain mengonsumsi vitamin yang tadi sudah disiapkan, sebisa mungkin kita juga makan makanan bergizi dan jangan lupa minum air putih. Dan kalau untuk menghangatkan badan, kita juga bisa mengonsumsi makanan atau minuman khas yang berada di lokasi wisata Anda berada. Kalau di Bandung sih udah jelas, bisa bandrek atau bajigur. Angga Putra, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat. Selamat berlibur. Bagaimana menurutmu video tadi? Apakah ada pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Bagaimana kondisi tempat wisata di musim hujan? Apakah berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di tempat wisata tersebut? Masing-masing wilayah dapat menghasilkan potensi alam yang beraneka ragam. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut untuk mengambil hasil alam sebagai sumber ekonomi, entah sebagai bahan produksi, dikonsumsi sendiri ataupun dikirim ke wilayah lain. Masyarakat di wilayah tersebut juga memiliki perbedaan yang menyebabkan keragaman dalam berbagai bidang seperti budaya, mata pencaharian, dan agama. Pada saat normal, musim penghujan terjadi pada Oktober hingga Maret. Sedangkan musim kemarau biasanya berlangsung pada bulan April hingga September. Ketika El Nino datang dan berpengaruh terhadap Indonesia, umumnya terasa kuat pada musim kemarau, yaitu pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Terjadi kemarau yang sangat panas. Sedangkan La Nina ini berpengaruh
terhadap Indonesia. La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu mulai dari 3 sampai 5 derajat Celcius. Pada akhir tahun 2020, Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan di Indonesia, sehingga bisa naik hingga 40% di atas rata-rata. Bidang pertanian menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Bidang perhubungan, cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat memengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut, seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Bidang industri, iklim memengaruhi mata pencaharian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan kerupuk. Bidang kesehatan, iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan cuaca memengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Kegiatan kelompok, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 siswa tiap kelompok. Analisislah artikel berikut dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana kondisi cuaca ataupun iklim yang tertulis dalam artikel tersebut? Coba uraikan secara singkat. 2. Bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya perubahan cuaca dan iklim berdasarkan artikel yang sudah dibaca? 3. Tuliskan dampak perubahan cuaca dan iklim yang terdapat dalam artikel tersebut. 4. Tuliskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan dan iklim yang terdapat dalam artikel tersebut. Artikel tentang cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dikirim di grup WA kelasmu. Ini adalah alamat artikelnya, silahkan dibuka, sudah dikirim di grup WA kelas oleh Pak Sumarno. Bila Anda tak sengaja membuat ranting satu pohon patah, berjanjilah untuk menanam sebanyak mungkin pohon sebagai cara terbaik membayar kesalahan. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno blogspot.com, pakmarno@gmail.com